Halo, di video ini saya kasih tahu cara install Windows 11 dari USB di Lenovo Yoga Slim 7 Anda. So itu setiap mulai kantor kita harus mengunduh file ISO dari Windows 11. Dan tentu saja untuk itu kita akan membutuhkan PC terpisah yang bisa kita gunakan. Oleh karena untuk pastikan Anda memilikinya. Saya sudah punya satu di depan saya. Selain itu, kita harus menggunakan flash drive USB yang memiliki setidaknya 8 GB ruang penyimpanan yang tersedia. Semakin besar kapasitasnya, semakin baik. Dan saya juga menyarankan untuk menggunakan yang sudah mendukung USB 3.0 agar transfer file lebih cepat. Dan satu hal penting, saya sarankan untuk memotret atau menuliskan nama model lengkap laptop Anda. Anda bisa menemukannya. Terletak tepat di bagian belakang pada perangkat laptop Anda, yaitu di area sebelah sini. Jadi untuk saya ini adalah Lenovo Yoga Slim 714 AKP10. Dan saya tidak yakin apakah Anda bisa melihatnya dengan jelas dari sini, tapi yang terpenting adalah Anda menemukannya di laptop Anda sendiri. Jadi pertama-tama ambil flash drive USB Anda, dan masukkan ke PC yang akan Anda gunakan untuk membuat file ISO untuk Lenovo Yoga Anda. Oke, sekarang setelah flash drive USB dimasukkan ke komputer kita harus mengunduh dan menginstal file ISO-nya. Kita bisa installnya langsung dari situs web Microsoft, jadi kita harus langsung menuju ke sana. Jadi izinkan saya membuka. Buka aplikasi mesin pencari Anda, dan mari kita coba cari Windows 11 ISO. Silakan temukan dan klik tautan ke situs web resmi dari Microsoft.com untuk mengunduhnya. Jadi itu adalah Microsoft.com/news dengan Windows 11. Pilih opsi ini. Lalu di halaman berikutnya Anda harus menggulir ke bagian paling bawah dari daftar ini. Sekarang mari pilih Windows 11 Multi-ISO untuk perangkat x64, lalu klik konfirmasi. Kemudian pilih bahasa produk, yang akan menjadi bahasa sistem Anda. Jadi pilihlah yang Anda sukai, lalu klik konfirmasi, dan kemudian klik unduh 64 bit. Dan sekarang kita harus menunggu. Mungkin akan memakan waktu lama sampai file ISO ini selesai diunduh. Sementara kita juga harus mengunduh Rufus, yaitu program yang akan kita gunakan untuk membuat image ISO, atau lebih tepatnya, untuk melakukan boot ke USB flash drive kita. Jadi pada kita cari Rufus di situs resmi rufus.ie, buka situsnya, lalu gulir ke bagian unduhan dan unduh versi terbaru. Jadi jika Anda menggunakan Windows x64 di komputer Anda, yang Anda gunakan untuk membuat USB flash drive bootable, maka unduh tautan pertama dan coba jalankan program ini. Jika program yang hendak berjalan Anda bisa menggunakan versi x86, atau jika Anda menggunakan mesin ARM64, Anda bisa memilih yang ini. Oke. Sekarang si Rufus sudah diunduh dan siap dijalankan, kita bisa membukanya dan meletakkannya di desktop kita. Nah, sekarang satu hal penting lainnya adalah kita harus menginstal driver Wi-Fi secara terpisah karena kita akan membutuhkannya untuk laptop kita. Jadi mari kita pergi ke situs dukungan Lenovo. Baiklah, kalau begitu biarkan saya membantu Anda menerjemahkan halaman situs web ini ke dalam bahasa yang Anda inginkan. Oke, jadi di situs dukungan Lenovo, kita harus memilih PC. Lalu kita harus memilih Browse Product, kemudian pilih Laptop. Dan kemudian di bagian seri, kita harus gulir ke bawah sampai kita menemukan laptop Yoga Series IdeaPad. Lalu di subseri, cari Yoga Slim 7 dan kemudian temukan model spesifik Anda di sini. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, milik saya adalah Yoga Slim 714 AKP10.
Oke, dan sekarang yang perlu kita lakukan adalah pergi ke bagian driver dan perangkat lunak, lalu pilih-pilih driver di bawah pembaruan manual. Dan di sini kita harus mencari kategori jaringan, buka, dan di sini Anda akan menemukan driver Wi-Fi Anda. Klik unduh dan tunggu sampai driver selesai diunduh. Sekarang mari kita klik kanan file ini, lalu buka direktori tempat file yang diunduh ini berada. Dan mari kita klik kanan file tersebut. Lalu pilih jalankan sebagai administrator, pilih bahasa Anda, lalu setujui. Persetujuan, klik berikutnya, lalu pastikan untuk memilih hanya ekstrak. Berikutnya, lalu klik telusuri, dan setelah itu Anda harus menyalin jalur folder unduhan Anda dan menempelkannya di sini. Lalu mari kita klik telusuri sekali lagi. Sekarang klik kanan folder unduhan, tidak, klik buat folder baru, dan beri nama folder tersebut Wi-Fi Driver. Kemudian pilih folder Wi-Fi Driver Anda, klik OK, klik ekstrak. Tunggu selesai. Dan sekarang kita bisa menghapus file exe ini, dan kita sudah memiliki driver Wi-Fi kita yang siap di folder unduhan. Sekarang seperti yang Anda lihat, file ISO Windows sudah terunduh, jadi kita bisa kembali ke Rufus. Sekarang automation seperangkat, jadi kita perlu Seritic USB flash drive kita, jadi pastiin sudah dipilih. Lalu klik pilih di samping disk atau ISO image, dan kemudian pilih file ISO yang sudah Anda unduh. Sekarang cukup klik mulai, pastikan untuk tidak menghilangkan centang pada kotak-kotak yang ada di sini, klik OK. Lalu Anda harus menunggu sampai status bar terisi warna hijau dan bertuliskan siap. Setelah status bar bertuliskan siap, kita bisa menutup program Rufus. Kemudian mari ambil folder driver Wi-Fi kita dan pindahkan ke flash drive seperti ini. Oke, dan sekarang kita bisa melepas USB flash drive kita dengan aman. Dan sekarang mari kita beralih kembali ke perangkat laptop Lenovo kita. Sekarang cara yang perlu kita lakukan adalah memasukkan USB flash drive ke port USB 3.0, lalu kita harus menyalakan perangkat kita ke menu BIOS. Untuk melakukannya, kita harus menekan tombol power laptop secara singkat. Dan saat laptop menyala, tahan tombol Fn dan tekan F2 secara singkat sampai menu BIOS muncul di layar Anda. Oke, sekarang kita sudah di sini. Untungnya, kita masih bisa menggunakan touchpad di sini. Jadi, gunakan pointer mouse untuk navigasi ke menu security, lalu meskipun agak tidak nyaman hanya dengan touchpad, kita harus scroll ke bawah sampai menemukan opsi secure boot. Di sebelahnya biasanya Anda akan melihat tulisan enabled. Jadi yang harus Anda lakukan adalah mengubah enabled menjadi disabled. Dan setelah itu tekan F10. Lalu silakan tekan tombol enter. Dan kemudian tahan tombol Fn dan mulai tekan tombol F12 berulang kali. Jika perangkat Anda boot ke sistem, Anda bisa saja mematikan laptop dan coba lagi. Jika Anda spell kemudian semuanya dengan benar, Anda akan mendapatkan di menu boot device. Just kita play perangkat EFI kita di sini, dan ini akan membawa kita ke jendela instalasi Windows 11. Sekarang saya sangat menyarankan untuk mencolokkan kabel laptop Anda agar tetap mendapatkan daya selama proses ini. Dan setelah proses instalasi selesai, Anda bisa mencabutnya. Oke, kita sudah sampai di sini. Jadi sekarang, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah memilih bahasa. Oh, tidak, kita sudah melakukannya. Anda bisa memilih format waktu dan mata uang dengan memperluas daftar ini dan memilih format waktu serta mata uang yang Anda inginkan. Lalu klik berikutnya untuk melanjutkan. Kemudian sekali lagi klik berikutnya. Centang kotak di samping saya setuju, semua data akan dihapus dan klik berikutnya lagi.
Lalu kita harus menerima perjanjian lisensi yang sebentar lagi akan muncul di layar. Klik terima. Setelah habis kita harus melakukan beberapa pengaturan pada disk yang sebenarnya cukup mudah. Yang perlu Anda lakukan hanyalah memilih masing-masing dari 4 atau 5 partisi, mungkin 6 yang Anda miliki di sini, pada disk 1 dan hapus satu persatu. Jadi pilih partisinya dan klik hapus partisi. Dan ini akan menyisakan dalam kasus saya 1 terabyte ruang yang belum teralokasi. Jadi sekarang kita punya 2 pilihan. Jika Anda ingin hanya memiliki 1 disk system, hanya disk C, maka pilih ruang yang belum teralokasi dan klik berikutnya. Jika Anda ingin memiliki partisi terpisah atau beberapa partisi terpisah, maka pilih ruang yang belum teralokasi, klik buat partisi. Dan sekarang, mari kita gunakan terlebih dahulu ruang penyimpanan yang tersedia untuk membuat disk system, agar kita bisa lebih tahu berapa banyak sisa ruang penyimpanan yang kita miliki dan kemudian membaginya untuk membuat semua disk lainnya seperti D, E, dan lain-lain. Jadi pada kita tentukan ukurannya dalam megabyte. Saya merekomendasikan 100.000 hingga 150.000 megabyte untuk disk system. Saya akan memilih 150.000. Klik terapkan. Oke, dan sekarang kita sudah memilikinya di partisi 3 dan kita masih punya 800 GB ruang yang belum teralokasi. Jadi sekarang Anda bisa klik buat partisi dan kemudian tergantung berapa banyak disk yang ingin Anda miliki, Anda bisa membagi angka ini sebanyak yang Anda mau. Tapi saya hanya akan membuat 1 disk terpisah, yaitu disk D, dengan cukup memilih sisanya dan klik terapkan. Dan ini adalah partisi 4 saya. Sekarang mari kita pilih partisi 3, karena ini adalah partisi sistem kita seperti yang sudah kita sebutkan. Lalu klik berikutnya, kemudian klik install dan tunggu sampai proses selesai. Oke, setelah instalasi selesai, kita hanya punya 1 langkah tambahan sebelum pengaturan, jadi mari pilih negara asal kita, lalu klik kemudian pilih tata letak keyboard dan klik sekali lagi, lalu lewati, dan setelah itu kita harus menginstal driver. Jadi pilih install driver, lalu pilih USB flash drive Anda, pilih opsi driver Wi-Fi, klik pilih folder. Kita biarkan laptop Anda secara otomatis menemukan dan menginstal driver yang diperlukan, agar Anda bisa menyelesaikan pengaturan tanpa masalah. Dan jika Anda ingin menciptakan panduan untuk proses pengaturannya, kami memiliki video terpisah di channel kami yang khusus membahas pengaturan untuk laptop ini. Jadi jika Anda tertarik, silakan cek video tersebut. Dan untuk video kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan jika video ini membantu Anda, silakan pertimbangkan untuk berlangganan ke channel kami. Beri kami like dan komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.